Di malam hujan deras yang mengguyur Jakarta, Aisyah diam-diam mencium bibir Dara di balkon apartemen kecilnya, detak jantungnya berdegup kencang seperti badai di luar. Tapi saat itu juga, pintu balkon terbuka dengan kasar, dan Bella, saudara kembar tiga Aisyah, berdiri di sana dengan mata terbelalak penuh keterkejutan dan kemarahan. "Apa yang kau lakukan, Aisyah? Ini gila," seru Bella, suaranya memecah keheningan, membuat Aisyah mundur dengan wajah pucat, menyadari bahwa rahasia terbesarnya baru saja terbongkar, dan kehidupan keluarga mereka yang sempurna akan hancur lebur. Aisyah, Bella, dan Cinta adalah saudara kembar tiga yang lahir di keluarga Muslim konservatif di kawasan elite Menteng, Jakarta. Ayah mereka, Pak Rahman, seorang pengusaha sukses di bidang properti, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan, keluarga, dan kehormatan. Ibu mereka, Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang taat, sering bercerita tentang mimpi melihat ketiga putrinya menikah dengan pria baik-baik dan memberi cucu. Bella dan Cinta, dengan mudahnya, menyesuaikan diri dengan harapan itu. Bella, yang paling tua beberapa menit, sedang menjalin hubungan serius dengan seorang dokter muda, sementara Cinta, yang paling santai, sering bergurau tentang calon suaminya yang kaya. Tapi Aisyah selalu merasa berbeda. Sejak remaja, dia tidak pernah tertarik pada cowok-cowok yang dikenalkan teman-temannya. Matanya selalu tertarik pada kelembutan perempuan, pada senyum yang hangat, pada sentuhan yang halus. Dia menyembunyikannya dalam-dalam, takut pada penolakan keluarga dan masyarakat yang masih melihat orientasi seperti miliknya sebagai dosa besar. Dara masuk ke hidup Aisyah seperti angin segar di tengah kemacetan Jakarta. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia, di kelas psikologi sosial. Dara, gadis asal Bandung dengan mata coklat dalam dan senyum yang membuat hati Aisyah bergetar, adalah aktivis mahasiswa yang okal tentang hak-hak minoritas. Awalnya, persahabatan mereka biasa saja, diskusi tentang buku, kopi di kafe pinggir jalan, dan curhat tentang tekanan kuliah. Tapi lambat laun, Aisyah merasakan sesuatu yang lebih. Saat Dara menyentuh tangannya secara tak sengaja, Aisyah merasa listrik mengalir di tubuhnya. "Kenapa aku seperti ini?" gumam Aisyah pada dirinya sendiri di malam-malam panjang, bergulat dengan konflik batin. Dia tahu masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu tentang dan opini publik yang keras, tidak akan menerimanya dengan mudah. Apalagi keluarganya. Pak Rahman pernah berkata, "Kita hidup sesuai ajaran agama, tidak ada tempat untuk penyimpangan." Malam itu, setelah ciuman yang penuh gairah tapi singkat, Bella tidak bisa diam-diam menarik Aisyah ke dalam ruangan, meninggalkan Dara yang tergesa-gesa pergi dengan wajah malu. "Kau tahu ini salah, kan? Apa yang akan dikatakan ayah dan ibu? Dan Cinta? Kita kembar tiga, Aisyah. Kita seharusnya sama," kata Bella dengan suara gemetar. Aisyah, dengan air mata mengalir, membela diri, "Ini bukan pilihan, Bella. Aku mencintainya. Aku selalu merasa berbeda sejak kecil." Debat mereka berlangsung hingga dini hari, penuh tuduhan dan penjelasan. Bella, yang selalu menjadi pelindung bagi adik-adiknya, merasa terkhianati. Bagaimana bisa Aisyah menyembunyikan ini? Apakah ini akan menghancurkan reputasi keluarga? Sementara itu, Cinta, yang tidur di kamar sebelah, terbangun oleh suara ribut dan diam-diam mendengarkan. Hatinya hancur melihat persatuan kembar mereka retak. Keesokan harinya, suasana rumah tegang. Aisyah menghindari mata Bella, sementara Cinta berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di meja sarapan, Pak Rahman membaca koran sambil bicara tentang berita skandal seorang artis yang dituduh homoseksual. "Sungguh memalukan, orang seperti itu seharusnya diobati," katanya tegas. Kata-katanya seperti pisau menusuk hati Aisyah. Dia memutuskan untuk bertemu Dara lagi, mencari dukungan.
Di taman kampus, Dara memeluknya, kita bisa menghadapinya bersama, Aisyah. Cinta bukan dosa. Tapi Aisyah ragu. Apakah dia siap membayar harga untuk cinta ini? Tekanan dari keluarga mulai terasa, dan dia tahu ini baru permulaan. Aisyah mulai merasakan konflik internal yang lebih dalam. Setiap malam, dia berdoa, meminta petunjuk. Ya Allah, kenapa aku seperti ini, gumamnya. Dia membaca artikel online tentang psikologi orientasi seksual, tapi di Indonesia, informasi seperti itu sering disensor atau diwarnai bias. Teman-temannya di kampus, yang mayoritas konservatif, sering bergurau tentang orang-orang aneh di itu. Aisyah merasa terisolasi. Sementara itu, Bella memutuskan untuk berbicara dengan Cinta. Kita harus hentikan ini sebelum ayah tahu, kata Bella. Cinta yang lebih empati berkata, tapi dia saudara kita, Bella. Mungkin ini benar adanya baginya. Debat di antara mereka menambah ketegangan. Akhirnya, Bella memilih untuk konfrontasi langsung dengan Dara, meneleponnya dan meminta bertemu. Jauhi Aisyah, atau aku akan ceritakan semuanya pada keluarga, ancam Bella. Dara terkejut, menolak, ini bukan urusanmu. Aisyah dewasa, dia bisa memilih. Konflik mulai meluas. Aisyah, yang mengetahui ancaman Bella, merasa dikhianati oleh saudaranya sendiri. Kau seharusnya mendukungku, bukan menghancurkan, teriak Aisyah dalam pertengkaran mereka berikutnya. Bella membalas, aku melindungi keluarga. Pikirkan ayah, dia bisa sakit kalau tahu. Cinta terjebak di tengah, mencoba mediasi, tapi hatinya sendiri bergolak. Dia mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan orang tua mereka. Apakah cinta harus sesuai norma? Di tengah ini, Aisyah dan Dara semakin dekat, tapi dengan rasa takut yang konstan. Mereka bertemu secara sembunyi-sembunyi, di kai-kai kecil di pinggiran kota, berbicara tentang mimpi masa depan. Tapi setiap pertemuan diikuti dengan paranoia, apakah ada yang melihat? Apakah Bella mengikuti? Puncak bagian ini adalah saat Pak Rahman mulai curiga. Dia melihat Aisyah sering keluar malam dan bertanya, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Aisyah berbohong, tapi hatinya berat. Dia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Dan saat itu terjadi, pilihan-pilihan sulit harus diambil. Apakah dia akan menyangkal dirinya sendiri demi keluarga, atau memperjuangkan cinta yang dianggap terlarang? Tekanan masyarakat mulai terasa melalui teman-teman yang mulai bergosip. Seorang teman kuliah bertanya, kenapa kau selalu bersama Dara? Kalian seperti pasangan. Aisyah tersenyum paksa, tapi dalam hati, dia hancur. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Setelah pertengkaran hebat dengan Bella, Aisyah memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen Dara di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Di sana untuk pertama kalinya, dia merasa bebas, tapi juga kesepian. Aku takut kehilangan keluargaku, curhat Aisyah pada Dara malam itu, sambil memeluk bantal. Dara dengan lembut berkata, mereka akan mengerti suatu saat. Kita harus kuat. Tapi Aisyah tahu itu tidak semudah itu. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTI semakin ketat di beberapa daerah, dan opini publik dipengaruhi oleh kelompok konservatif, cinta seperti milik mereka sering dihadapi dengan diskriminasi. Berita tentang penggerebekan acara LGBTI di hotel-hotel membuat Aisyah gelisah. Sementara itu, di rumah, Bella dan Cinta berdebat sengit. Bella, didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai yang tertua, memutuskan untuk memberitahu Bu Siti. Ibu harus tahu, sebelum terlambat, kata Bella. Cinta menentang, ini akan menghancurkan Aisyah. Beri dia waktu. Tapi Bella bersikeras. Saat Bu Siti mendengarnya, dia pingsan, air matanya mengalir deras.
Ya Allah, apa dosa kami sampai anak kami seperti ini, lamentasinya. Pak Rahman, yang pulang malam itu, marah besar. Ini tidak boleh terjadi di keluarga kita. Cari Aisyah, bawa dia pulang, perintahnya. Keluarga yang dulu harmonis kini retak, penuh tuduhan dan kesedihan. Cinta merasa bersalah, diam-diam menghubungi Aisyah, pulanglah, sis. Mereka tahu. Aisyah kembali dengan hati berat. Konfrontasi keluarga terjadi di ruang tamu, di bawah cahaya lampu kuning yang redup. Pak Rahman bertanya tegas, benarkah kau menyukai perempuan? Aisyah dengan suara gemetar, mengangguk. Ya, ayah. Aku mencintai Dara. Ruangan hening, lalu meledak. Pak Rahman berteriak, ini penyimpangan. Kau harus berubah. Bu Siti menangis, kita bisa bawa kau ke psikolog, nak. Bella mengangguk setuju, sementara Cinta diam, matanya penuh simpati. Aisyah merasa seperti terdakwa di pengadilan. Dia membela diri, ini bukan penyakit, ayah. Ini bagian dari diriku. Debat berlangsung berjam-jam, penuh emosi. Akhirnya, Pak Rahman memberikan ultimatum, putuskan dengan gadis itu, atau tinggalkan rumah ini. Pilihan itu menyiksa Aisyah. Dia mencintai keluarganya, tapi juga Dara. Malam-malam berikutnya, dia bergulat dengan mautun moral. Apakah dia egois karena memperjuangkan cinta ini? Apakah agama benar-benar melarangnya? Dia membaca ayat-ayat Al-Quran, mencari tafsir, tapi interpretasi bervariasi. Di satu sisi, kelompok konservatif mengutuk, di sisi lain, ada suara progresi yang berbicara tentang kasih sayang. Aisyah bertemu Dara lagi, aku tak bisa meninggalkan mereka, tapi aku juga tak bisa tanpamu. Dara dengan mata berkaca, berkata, mungkin kita harus berpisah sementara. Tapi hati mereka tak rela. Bella merasa bertanggung jawab atas kekacauan ini, mulai menyesal. Dia melihat Aisyah menderita, kurus dan tidak tidur. Makan aku, sis, kata Bella suatu malam. Tapi Aisyah, terluka, kau yang memulai ini. Konflik antara saudara semakin dalam. Cinta mencoba menyatukan mereka, mengajak bicara tentang masa kecil mereka sebagai kembar tiga yang tak terpisahkan. Ingat saat kita main di pantai Bali. Kita janji selalu bersama, katanya. Tapi sekarang, janji itu rapuh. Tekanan sosial mulai masuk. Teman keluarga mulai bergosip, setelah Bu Siti curhat pada saudaranya. Anak Rahman katanya lesbi, bisik-bisik mereka. Pak Rahman merasa malu di kantor, di mana rekan bisnisnya konservatif. Dia memutuskan untuk mencari bantuan, menghubungi seorang ustadz terkenal untuk membimbing Aisyah. Sesi itu menyakitkan. Ustadz berkata, ini ujian dari Allah, kau harus melawannya. Aisyah merasa seperti monster. Dia mulai mempertanyakan identitasnya, mungkin mereka benar, aku salah. Dara, di sisi lain, menghadapi tekanan sendiri. Keluarganya di Bandung mulai curiga setelah melihat pesan-pesan dari Aisyah. Ayah Dara, seorang guru agama, marah, jangan dekat dengan orang seperti itu. Dara membela, tapi hatinya goyah. Dia bergabung dengan komunitas LinkedIn online, mencari dukungan, tapi harus sembunyi-sembunyi karena risiko. Suatu hari, dia diancam oleh teman kuliah yang tahu aku bisa laporkan kau ke polisi. Ketakutan makin besar. Aisyah memutuskan untuk mencoba berubah. Dia setuju bertemu cowok yang dikenalkan Bella, seorang engineer tampan bernama Aisyah. Kencan itu awkward, Aisyah merasa kosong. Ma, aku tak bisa, katanya pada Aisyah. Ini membuatnya sadar, perubahan paksa bukan jawaban. Dia menghubungi Dara, aku pilih kau. Tapi saat itu Bella menemukan pesan mereka dan memutuskan tindakan drastis, memberitahu ayah Dara. Pengkhianatan ini menjadi pukulan berat.
Pengkhianatan Bella membuat segalanya semakin buruk. Ayah Dara, setelah menerima telepon anonim dari Bella, marah besar dan memaksa Dara pulang ke Bandung. "Kau tak boleh kembali ke Jakarta," bentaknya. Dara dengan hati hancur menelepon Aisyah, "Mereka tahu, dan ini karena saudaramu." Aisyah marah pada Bella, "Kenapa kau lakukan ini? Kau hancurkan hidup kami." Bella membalas, "Aku lakukan untuk kebaikanmu. Kau akan tersesat." Pertengkaran mereka mencapai puncak, dengan cinta mencoba memisahkan, tapi akhirnya Aisyah memukul meja dan pergi, meninggalkan rumah. Aisyah tinggal di hotel murah di Tanah Abang, merasa sendirian di kota besar ini. Dia bekerja paruh waktu di KAI untuk bertahan sambil kuliah. Tekanan psikologis makin berat, insomnia, depresi, dan keraguan diri. Dia bergabung dengan grup dukungan di Jakarta, bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Salah satunya, seorang wanita bernama Maya, berbagi, "Aku kehilangan keluarga, tapi aku temukan keluarga baru." Ini memberi harapan, tapi juga ketakutan. Apakah dia siap kehilangan semuanya? Di rumah, keluarga Rahman hancur. Pak Rahman sakit, tekanan darah naik karena stres. Bu Siti menyalahkan diri sendiri, "Mungkin aku kurang mendidik." Bella merasa bersalah, tapi bangga karena menyelamatkan Aisyah. Cinta, muak, konfrontasi Bella, "Kau egois. Kau bukan pelindung, kau penghancur." Untuk pertama kalinya, kembar tiga retak total. Cinta diam-diam bertemu Aisyah, membawa makanan dan uang, "Aku dukungmu, sis." Ini menjadi titik balik bagi Cinta, yang mulai mempertanyakan norma sosial. Dara di Bandung, dikurung di rumah. Ayahnya mengawasi setiap geraknya, bahkan menyita ponsel. Tapi Dara pintar, dia menggunakan laptop lama untuk menghubungi Aisyah lewat email. "Aku rindu kau," tulisnya. Mereka merencanakan kabur, tapi risiko tinggi. Di Indonesia, meski tidak ada undang-undang nasional anti-LGBT, di daerah seperti Aceh ada hukuman cambuk, dan opini publik bisa memicu kekerasan. Dara mendengar cerita teman yang diusir dari kampung karena orientasinya. Aisyah, didorong oleh cinta, memutuskan untuk bicara dengan Pak Rahman secara pribadi. Di rumah sakit, di mana ayahnya dirawat, Aisyah berkata, "Ayah, aku tak bisa ubah siapa aku." Pak Rahman, dengan suara lemah, "Kenapa kau lakukan ini pada kami?" Debat emosional terjadi, penuh air mata. Pak Rahman cerita tentang masa mudanya, bagaimana dia ikuti norma untuk sukses. "Hidup bukan tentang keinginan, tapi tanggung jawab," katanya. Aisyah membalas, "Tapi tanggung jawab pada diri sendiri juga penting." Ini membuat Pak Rahman berpikir, tapi belum berubah. Sementara itu, Bella bertemu Aisal, cowok yang dikenalkannya pada Aisyah, dan mulai jatuh cinta. Tapi hatinya gelisah karena pengkhianatannya. Dia mencari nasihat dari Ustadz, yang berkata, "Kadang cinta keluarga berarti keputusan sulit." Tapi Bella mulai ragu. Dia melihat berita tentang demonstrasi hak di Jakarta, dan mulai baca artikel tentang psikologi. Perlahan, pikirannya terbuka. Dara berhasil kabur ke Jakarta, bertemu Aisyah di stasiun kereta. Reni mereka penuh emosi, tapi diikuti paranoia. Mereka tinggal bersama di apartemen kecil, tapi tekanan masyarakat terasa. Tetangga bergosip, dua cewek tinggal bareng, aneh. Suatu hari, sekelompok pemuda konservatif mendemo di depan apartemen mereka setelah rumor tersebar. Aisyah dan Dara ketakutan, bersembunyi di dalam. Cinta yang tahu tempat mereka, datang membantu. "Kalian harus pindah," katanya. Tapi Bella, yang mengikuti Cinta, muncul tiba-tiba. Konfrontasi empat mata terjadi. Bella minta maaf, "Aku salah. Aku takut kehilanganmu." Aisyah terluka, tapi memakan. Tapi Ma itu datang terlambat, karena Pak Rahman,
tahu dari Bella, memanggil polisi untuk melindungi Aisyah. Polisi datang ke apartemen, tapi untungnya hanya untuk memeriksa, bukan menangkap, karena tidak ada bukti kejahatan. Tapi insiden itu membuat Aisyah dan Dara trauma. Mereka memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Di sana mereka mulai hidup baru, Dara melanjutkan kuliah online, Aisyah bekerja di Hak Asasi Manusia. Tapi bayang-bayang masa lalu tetap ada. Aisyah sering mimpi buruk tentang keluarganya. Di Jakarta, keluarga Rahman mencoba Pak Rahman pulih, tapi hatinya keras. Dia larang bicara tentang Aisyah. Bu Siti diam-diam menangis setiap malam. Bella, penuh penyesalan, memutuskan untuk mencari Aisyah. Dengan bantuan Cinta, dia temukan alamat mereka. Bella datang ke Yogyakarta, memohon maaf sungguhan. Aku salah besar. Aku lihat sekarang, cintamu bukan dosa. Aisyah setelah ragu memeluknya. Reni saudara ini penuh air mata, tapi juga harapan. Tapi pengampunan tidak mudah. Dara curiga pada Bella, dia pernah khianati kita. Konflik baru muncul. Aisyah terjebak di tengah, memilih antara keluarga dan cinta. Dia memutuskan untuk undang Bella tinggal sementara, untuk membuktikan perubahan. Selama itu, mereka diskusi dalam tentang masyarakat Indonesia, bagaimana media sering gambarkan negatif, bagaimana politik gunakan isu ini untuk suara, dan bagaimana generasi muda mulai berubah. Cinta datang juga, membawa Bu Siti secara diam-diam, pertemuan itu emosional. Bu Siti memeluk Aisyah, aku tak mau kehilanganmu. Tapi Pak Rahman masih menolak. Dia kirim pesan, kembalilah kalau kau berubah. Ini membuat Aisyah sedih, tapi kuat. Dia sadar, perubahan butuh waktu. Di Yogyakarta, Aisyah dan Dara ikut komunitas LGBT, ikut workshop tentang kesehatan mental. Mereka lihat banyak cerita, orang diusir, dipukul, tapi juga yang sukses. Ini memberi kekuatan. Tapi mautun etis muncul saat Dara ingin publikasikan cerita mereka di media sosial untuk advokasi. Aisyah takut itu bisa bahayakan keluarga. Debat mereka intens, hampir putus. Bella yang melihat ini sarankan kompromi. Mulai kecil, ubah dari dalam. Bella mulai berubah, bicara dengan teman-temannya tentang toleransi. Cinta di Jakarta bergabung dengan kelompok mahasiswa progresi. Perlahan, gelombang perubahan mulai. Tapi klimaks datang saat Pak Rahman datang tiba-tiba ke Yogyakarta setelah serangan jantung kecil lagi. Dia ingin bicara. Di kai kecil, dia berkata, aku tak setuju, tapi kau anakku. Ini bukan penerimaan penuh, tapi langkah pertama. Aisyah menangis, terima kasih, ayah. Tapi di balik itu, ada pengorbanan. Aisyah janji tidak pamer hubungannya, demi kehormatan keluarga. Dara merasa dikhianati oleh kompromi ini. Jadi kita harus sembunyi selamanya, tanyanya. Konflik mencapai puncak, Dara pergi sementara. Aisyah sendirian lagi, mempertanyakan pilihan-pilihannya. Setelah Dara pergi, Aisyah jatuh ke lubang depresi. Dia kembali ke Jakarta, tinggal dengan Cinta di apartemen kecil. Bella dan Cinta mendukung, tapi Aisyah merasa kosong. Dia hubungi Dara, memohon, kembalilah, kita bisa cari jalan tengah. Dara setelah berpikir, setuju. Mereka bertemu di Pantai Anyer, bicara panjang tentang masa depan. Kita tak bisa ubah dunia sekaligus, tapi kita bisa bertahan, kata Dara. Keluarga mulai rekonsiliasi. Pak Rahman, dipengaruhi oleh Bu Siti, setuju bertemu Dara. Pertemuan itu tegang, tapi sopan. Aku tak paham, tapi aku tak mau kehilangan anakku, kata Pak Rahman. Ini menjadi titik balik. Mereka sepakat untuk priasi, tapi dukungan. Tahun-tahun berikutnya,
Aisyah dan Dara hidup bersama, menghadapi tantangan masyarakat. Mereka ikut advokasi diam-diam, membantu orang lain. Bella menikah dengan Aisal, tapi tetap dukung Aisyah. Cinta menemukan cinta sendiri dan menjadi aktivis. Tapi cerita ini penuh pengorbanan. Aisyah kehilangan teman lama, menghadapi diskriminasi kerja, dan selalu was-was. Apakah semua ini layak? Pada akhirnya, Aisyah sadar cinta sejati butuh perjuangan. Apakah mencintai sesama jenis benar-benar salah jika itu membawa kebahagiaan sejati, atau apakah norma masyarakat harus selalu diutamakan?